Pertajamkan telinga roh kami Bapa, sehingga apa yang kami akan dengar dalam firman Allah, kami percaya Engkau mengambil alih. Kami percaya Roh Kudus Engkau bekerja di dalam kami. Engkau berikan kami kemenangan di dalam segala sesuatunya. Hamba berdoa hari ini, Roh Kudus ambil alih seluruh hidup kami. Pimpin kami dalam kebenaran firman ini, sehingga kami dikuatkan, kami dibangun. Bila firman ini jawaban bagi kami yang mungkin hari-hari ini ada dalam pergumulan-pergumulan, kami tahu firman-Mu adalah kekuatan kami, dan kami akan menemukan jalan keluar. Saat kami berdoa, saat kami percaya, kami yakin sungguh-sungguh terjadi pada kami seperti yang Engkau mau. Maka Tuhan, biarlah rencana-Mu itu terjadi kepada kami. Engkau tahu tujuan hidup kami, Engkau tahu. Hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Thank you Lord Jesus. Thank you. Mari semua sikap hati untuk sungguh-sungguh mau merindukan firman itu. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Oh, Engkau tahu. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi pertajamkan telinga roh kami, apa yang kami dengar, kami berkati. Mata roh kami, apa yang kami baca, kami percaya pesan-pesan roh itu semakin kuat di dalam kami. Kami berlari pada janji-Mu, dan kami percaya bahwa tak satu pun kuasa dari dunia ini yang akan menguasai kami, karena kuasa Tuhan terlalu besar di dalam kami. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Yesus. Segala beban itu semua terlepas, karena roh Allah pimpin kami. Dalam nama Yesus, berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Satu firman Tuhan tema yang saya akan bagikan hari ini adalah pengajarmu tidak akan meninggalkan saudara. Ini luar biasa saudara. Ada banyak pergumulan saudara, ada banyak hal yang mungkin saudara sedang berdoa hari-hari ini. Tapi satu hal yang kita harus alami dan mengerti bahwa pengajar kita tidak pernah tinggalkan kita. Siapa pengajar kita? Tuhan yang selalu melatih sebenarnya bagian-bagian hidup kita, bagian-bagian hati kita, bagian-bagian pikiran kita, bagian-bagian sikap kita, untuk bisa tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dia pengajar saudara. Dia adalah guru yang agung. Dan itulah sebabnya makanya waktu saudara melewati satu ujian-ujian kehidupan, dan itu adalah cara Tuhan mengajar kita, saudara harus tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita saat Dia izinkan kita ada di dalam sekolahnya Dia, saudara. Ya, dan selama hidup kita dalam dunia ini, kita tinggal di dalam sekolahnya Tuhan. Kapan selesai? Ya, waktu kita semua punya nama dipanggil dan kita kembali sana, semua selesai. Tapi di dalam dunia ini kita semua sedang ada dalam sekolahnya Tuhan. Ada banyak orang ada di dalam sekolahnya Tuhan. Dan kalau kita bicara sekolah, ada tingkatan-tingkatan, seperti dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Dan itu adalah jenjang-jenjang yang berbeda-beda. Anak SMP waktu kita ngajar dia, kita nggak bisa ngajar dia seperti orang yang sudah kuliah. Atau sebaliknya anak SD kita ajarin dia seperti anak SMA. Tidak bisa saudara. Semua punya porsi sendiri-sendiri. Itulah kenapa Alkitab berkata di dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, karena kita mungkin Tuhan bilang, oh masih di taraf SD, belum bisa dikasih yang lebih. Tuhan tahu, tetapi ada banyak orang, ya, banyak orang karakter rohnya masih tinggal di level anak SD, saudara. Waktu dia sedang dibawa Tuhan naik level untuk harusnya masuk di level SMP, SMA, dan seterusnya, dia masih lebih senang ada di level SD. Artinya apa? Belum bisa dewasa. Anak SD itu, kalau saudara ambil barangnya dia akan menangis, dia akan marah, saudara. Dan waktu saudara berikan kembali sama dia akan diam.
Tapi anak yang sudah kuliah, waktu barang yang diambil, dia bahkan mungkin bisa tersenyum, saudara. Bahkan dia akan beri lagi apa yang mungkin dia bisa berikan. Kenapa? Karena pemahaman tentang kehidupan sudah sangat dimengerti oleh anak yang ada di perguruan tinggi dibanding anak yang SD. Nah, perjalanan hidup rohani kita juga sama seperti itu. Waktu Tuhan pengajar kita sedang melatih kita, kita lebih suka ada tetap di bagian yang di taraf SD atau tingkatan SD. Karena kita masih banyak tersinggung, bahkan banyak hal yang kita masih berpikir, Tuhan kenapa engkau tinggalkan saya? Padahal Alkitab berkata pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Saudara bisa mengerti biasa artinya Tuhan lebih tahu. Engkau dikasih seberapa, Tuhan tahu engkau sanggup. Tuhan lebih tahu, makanya dia berkata pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Tuhan lebih tahu. Kekuatan saudara sampai di mana Tuhan lebih tahu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, dia pengajar, selalu mengajar kita untuk naik level. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita mau naik level? Ini pertanyaannya. Mari kita baca firman Tuhan dalam kitab Yesaya 30, saudara. Haleluya. Yesaya pasal yang ke-30, kita akan belajar firman Tuhan pada siang hari ini, dan mari ambil pesan roh buat saudara, karena saya yakin setiap hari Tuhan sedang mempertajamkan mata roh kita, dan Tuhan mau kita naik level dalam pesan-pesan roh karena dia mau kita ada di dalam rencananya. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 30, saudara silakan buka, dan kita akan membacakan beberapa ayat penting pada hari ini. Ada pesan-pesan Tuhan yang begitu kuat yang saudara mungkin sudah pernah membacanya, tapi saudara mungkin sudah melupakan. Tapi ingatlah, firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Mungkin engkau bakal membacakan ayat ini selalu dan selalu, tapi saya percaya ada pesan-pesan yang baru buat kita, karena memang Tuhan mau membaharui semuanya di dalam roh kita. Ya, jadi mari amenkan dan amenkan dan amenkan setiap perkataan firman itu, dan buatlah engkau melihat di dalam pandangan Tuhan. Kita mulai baca, saudara, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20, ayat 21. Dari Yesaya 30 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 21. Haleluya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, Yes. hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Haleluya. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Yes. Sebab Tuhan adalah yang Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Haleluya. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Yes. Apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Yes. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Oke, stop dulu di ayat 20, saudara. Ya, ini sangat jelas dan kita akan ambil dari ayat ini. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Luar biasa. Ayat 21 kita lanjut dulu sampai dengan ayat 21 ayat yang terakhir. Ya, silakan. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, entah kamu ke kanan atau entah kamu ke kiri. Itu. Nah, saudara, ini firman Tuhan yang luar biasa. Saya mau katakan bahwa setiap hari Tuhan melatih kita untuk naik level. Katakan amin, amin, ya. Tetapi kita harus mau untuk bisa ikuti setiap proses ini yang membawa kita naik level. Itulah makanya tema hari ini adalah pengajarmu tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia mengajarkan kita setiap prinsip-prinsip hidup untuk kita bisa naik level. Saya tadi katakan di awal bahwa ujian untuk anak SD tentu beda dengan ujian anak yang perguruan tinggi. Ya, dan waktu kita melihat proses ini, kita harus mengerti bahwa wow, Alkitab katakan bahwa kalau dilihat dari sudut usiamu, umur saudara, dalam pengenalan akan Dia, Alkitab bilang bukan lagi makan makanan yang lembut atau bubur, tapi makan makanan yang keras.
Dan makanan keras itu cocok bagi mereka yang sudah panca inderanya terlatih. Ada kata terlatih, saudara. Ini menarik sekali untuk kita bisa melihat bahwa kerinduan Tuhan adalah kita semua anak-anaknya, ya, yang diajar oleh pengajar kita, siap untuk dan selalu ada di dalam tahap di mana kita naik level, saudara. Ya, di dalam Yesaya 30 yang kita baca tadi, bahwa Tuhan menanti-nantikan saatnya menunjukkan kasih-Nya. Bukan kita yang menanti, tapi Tuhan yang menanti. Mengapa Tuhan menanti? Tuhan menanti kapan Anda siap. Kalau kita siap, Dia percayakan kita hal yang besar. Kalau kita siap, Dia angkat kita. Kalau kita siap. Jadi kalau kadang-kadang kita nantikan Tuhan, kalau kita bandingkan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 30, di sana dikatakan 31, ya, bahwa berbahagialah mereka yang menanti-nantikan Tuhan, ya, mereka berjalan semakin kuat, berlari nggak akan pernah lelah. Itu kita yang menantikan Tuhan. Itu iman yang luar biasa. Tapi di sini dikatakan Tuhan yang menantikan waktunya. Ini pengertiannya berbeda lagi, bahwa Tuhan sedang melihat jiwa-jiwa ini apakah sudah next level, udah naik level tingkatan kedewasaan rohaninya. Dan kalau itu sudah terjadi, ya saudara, Dia akan memberikan kita kepercayaan-kepercayaan yang lebih besar lagi. Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih, hendak menunjukkan kepercayaan kepada kita. Jadi mungkin rumah tangga, ya, keluarga, bapak, ibu sedang mungkin diuji dalam sesuatu yang mungkin saudara merasa, kenapa masih belum berakhir persoalan ini, ujian ini. Mari saya katakan, izinkan Tuhan pengajarmu melatih iman saudara di balik masalah itu. Karena iman kita akan terlatih jika ada masalah. Kalau kita mau dibangun dan dipakai oleh Tuhan, Tuhan mau kita terlatih di dalam iman kita. Bagaimana iman akan bertumbuh? Iman kita akan bertumbuh di tengah-tengah masalah dan persoalan, saudara. Jadi mari kita melihat dan izinkan Tuhan mengambil alih hidup kita untuk Dia bergerak. Di ayat yang ke-19 dari Yesaya 30, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan menangis lagi. Wow, ini kata-kata profetik, saudara. Kapan Anda mungkin merasa saya menangis terus setiap malam? Mungkin ibu-ibu berkata, suami saya nggak mengerti kalau saya menangis setiap malam. Mungkin saudara sebagai seorang bapak-bapak di jalan, sedang menyetir, engkau sedang bersedih hati untuk sebuah pergumulan yang begitu sangat besar dalam rumah tanggamu. Ya, sampai kapan engkau berkata, sampai kapan aku menangis, aku bersedih? Tapi saya mau katakan, ini firman Tuhan profetik roh buat kita. Pesan roh yang sangat tajam buat kita. Sungguh hai engkau umatku, engkau tidak akan menangis lagi. Haleluya. Berarti Tuhan tahu waktunya engkau sudah bisa diangkat dan engkau sudah akan bersuka cita. Kenapa? Karena Dia berkata begini, Tuhan akan mengasihi engkau. Lihat ini ada kalimat berikutnya. Kalau engkau berseru-seru. Kalau engkau berseru-seru dan pada saat Ia mendengarkan seruanmu, Ia menjawab. Wah, luar biasa. Itulah makanya kenapa kita nggak pernah tinggal dalam kesedihan. Karena setiap proses itu mendatangkan sukacita yang besar di balik itu sebenarnya. Waktu saudara berseru-seru kepada Tuhan, engkau berdoa menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetap setia mencari Tuhan, walaupun pintu kiri, pintu kanan, pintu timur, barat, utara, selatan tertutup. Tapi engkau tahu, He is a way maker. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, pembuat mujizat selalu ada buat saudara. Semua jalan tertutup, tapi jalan, segala jalan, Dialah jalan itu sendiri ada buat kita. Kalau saudara dan saya tetap berseru di setiap sesi saudara, di setiap proses saudara, engkau tetap mencari Tuhan. Ayat 20, ini poin yang kita akan belajar pada pagi hari ini. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi mata rohmu akan terus melihat Dia. Ini menarik sekali. Kalau bicara maka kamu roti dan air, Tuhan berikan engkau roti dan air. Ini roti dan air bicara tentang apa? Ekonomi, bicara tentang finansial, bicara tentang makan dan minum, bicara tentang kehidupan. So sometimes Tuhan give you sesuatu yang kayaknya wow sedikit sekali, biasa. Tapi ingat, walaupun sedikit ada kan saudara? Ada. Tetap ada.
kita kurang bersyukur. Padahal tetap ada berkat itu, saudara. Tuhan berkata kalau engkau sedang diuji dalam finansial, dalam ekonomi, soal makan dan minum serba sedikit, tapi Dia yang mengajar kita. Pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri. Artinya Dia yang melatih kita di dalam proses itu. Kalau saudara respon dengan benar, kalau saudara punya hati tetap berfokus kepada Dia, maka mata roh kita dipertajamkan. Karena Alkitab berkata, matamu akan terus melihat Dia. Dan lihat ayat 21, kepekaan roh Tuhan tambahkan. Karena Tuhan berkata di ayat 21 dalam Yesaya 30 itu, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah ikutinya. Entah kamu ke kanan, entah kamu ke kiri. Artinya situasi tidak bisa mengubah rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu. Katakan amin. Tapi sebaliknya, situasi dipakai Tuhan untuk membawa engkau masuk dalam rencana Tuhan. Wow, haleluya, haleluya. Jadi apapun yang engkau sedang lewati dan situasi sepertinya gak enak, jangan mengeluh, tapi bersyukur. Karena justru dengan itulah engkau akan dibawa Tuhan masuk. Entah kamu ada di posisi kanan atau kiri, engkau gak mengerti mana yang benar, tapi roh Allah di dalam engkau menuntun engkau sehingga engkau berjalan. Inilah jalan, berjalanlah, ikutinya. Wow, ini luar biasa. Waktu saudara ada di tengah-tengah situasi yang sulit, kesulitan gak bisa mematahkan semangatmu. Kesulitan seharusnya gak bisa membuat engkau jauh dari rencana Tuhan. Tidak bisa. Karena di balik itulah sebenarnya engkau dibawa oleh Tuhan untuk masuk ke dalam rencana. Tapi banyak orang yang gagal di situ. Mengapa gagal? Karena tidak bersyukur. Mengapa gagal? Karena salah respon. Mari saudara, hari ini kita mau belajar respon. Dewasakan diri saudara. Hidup ini harus selalu maju dan bukan mundur. Maju, maju. Apa yang belum Anda lakukan, lakukan. Apa yang belum Anda pelajari, pelajari. Dan nikmati seluruh hidup. Karena setiap hari Tuhan ada buat saudara. Ayat 22 sangat menarik. Waktu saudara tinggal di dalam firman Allah dan roh Allah menuntun engkau, pengajarmu yang melatih setiap hidupmu dalam setiap ujian-ujian, ya, ini akhirnya membuat engkau peka di dalam roh. Peka di dalam roh. Kenapa ayat 22 berkata engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak, yang dilapisi dengan emas, engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata keluar. Ingat kalimat kata ini luar biasa. Di kata keluar itu ada tanda seru dan kemudian kutip 2. Ini bicara perintah, ada kuasa saudara. Jadi kalau saudara di dalam hadirat Tuhan dan merespon semua proses itu dengan sukacita, engkau pun dikasih Tuhan kepekaan roh. Engkau tidak akan membiarkan dirimu dipermainkan dengan persoalan dan masalah yang menghimpitmu dan akhirnya mencelakai engkau. Tapi sebaliknya, engkau akan melihat dikasih Tuhan kepekaan roh dan engkau tidak akan membuat dirimu najis dalam setiap keadaan dan situasi itu. Tapi engkau semakin dikuduskan sehingga apa yang gak benar, engkau punya kuasa untuk berkata keluar dalam nama Yesus. No compromise. Ini menarik untuk kita pelajari. Memang dalam seluruh hidup kita nggak bisa memilih. Saya mau senang ini, saya mau senang itu. Nggak bisa kita memilih, saudara. Ya, dalam persoalan kehidupan ini. Kalau saja memang setiap orang bisa memilih, pasti ingin memilih terbebas dari setiap masalah. Ya kan? Tetapi tahukah saudara, rahasia buat saudara melihat ada dalam rencana Tuhan dan dipakai Tuhan dalam segala sesuatu, diberkati oleh Tuhan, adalah engkau melewati masalah. Ya, saya selalu bilang, saya suka dengan cerita firman Tuhan tentang Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, dari negeri yang penuh dengan kedagingan. Ya, dan Tuhan berkata, ini umatku, aku mengutuskan mereka untuk mereka memuliakan namaku. Bawa mereka keluar. Dan waktu Musa bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berlari karena dikejar oleh tentara-tentara Mesir, saudara. Dan akhirnya mereka terpojok. Kenapa? Mereka nggak tahu mau kemana karena di depan mereka ada lautan yang begitu luas dan besar. Membalik nggak bisa. Kenapa? Kalau dibalik mereka akan dibunuh mati karena tentara Mesir mengejar mereka. Sudah dikepung istilahnya, saudara. Tapi apakah dalam firman Tuhan yang kita baca tentang cerita ini, Tuhan berkata, Musa, ayo berbaliklah, balik serang mereka.
Tidak. Tidak seperti itu. Tapi Tuhan bilang sama Musa, karena Tuhan sudah pilih dia. Mana tongkat yang aku berikan kepadamu? Ya, belahlah air ini. Dan benar, air itu terbelah menjadi dua. Ya, dan bangsa Israel berjalan di situ. Dan waktu musuh-musuhnya datang untuk ingin mengejar, ya, Tuhan membawa percepatan bangsa Israel masuk ke tanah yang dimana dijanji oleh Tuhan itu kering, ada pengeringan di sana di lautan seberang itu, dan air itu menutupi musuh-musuhnya. Ini menarik untuk kita lihat. Saudara mungkin menghadapi masalah yang kau merasa nggak ada jalan, tapi ingat Tuhan nggak pernah bilang ayo balik mundur. Tuhan bilang hadapilah your giant. Hadapilah your giant. Facing your giant. Facing your giant. Hadapilah rasaksamu, saudara. Apa yang menjadi rasaksamu, ketakutanmu apa? Hadapi. Dan dengan Tuhanmu yang di dalammu ada kuasa itu, engkau akan melihat pintu-pintu yang tertutup berabad-abad lamanya akan terbuka. Karena Raja Kemuliaan akan masuk di sana. Dia Raja Kemuliaan. Maka mari ambil kesempatan ini. Selama kita hidup, siap atau tidak siap, kita pasti akan melewati setiap proses-proses. Tapi ingat, pengajarmu itu luar biasa. Dia tahu yang engkau harus pikul, tidak akan melebihi kekuatanmu. Tapi oleh karena itu kita harus bisa belajar respon dengan baik di setiap masalah yang Tuhan izinkan. Dan bersyukur. Kadang-kadang kita menjadi terjebak karena kita lebih banyak mengeluh. Dan lebih banyak melihat kepada manusia, tolong saya si A, tolong saya si B. Akhirnya kita malah merasa kecewa karena manusia tetaplah manusia, tidak bisa memberikan apa-apa. Apalagi bicara mujizat, manusia tidak bisa memberikan mujizat. Hanya Tuhan yang berkuasa yang bisa melakukannya. Seberapa engkau punya kekuatan apapun, engkau dan saya tetaplah seorang manusia biasa. Kita butuh kekuatan roh. Mulai dari masalah kecil, masalah sepele, sampai masalah-masalah yang mungkin berat, engkau perlu merespon dengan baik. Dan selalu bilang, oh puji Tuhan, karena rupanya panca indraku udah terlatih dengan baik. Maka ini waktunya aku mendapatkan makanan-makanan yang keras, dan bukan lagi makanan-makanan yang ringan, yang bubur. Ini akhir zaman, Tuhan sedang membawa supaya setiap keluarga-keluarga Kristen, semua umat Allah mempersiapkan kekuatan rohnya untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Tuhan sedang mendorong saudara melalui masalah-masalah yang terjadi untuk iman saudara semakin dikuatkan, supaya engkau semakin melihat ada sesuatu yang besar terjadi atas hidupmu. Itulah makanya ada ayat yang berkata bahwa Tuhan menjawab lebih dari yang engkau doakan. Engkau berdoa tapi Tuhan lebih tahu apa yang terbaik buat engkau. Makanya dia menjawab lebih dari yang engkau doakan. Kita nggak minta ini pun dia sudah tahu. Jadi sebenarnya hidup ini tidak perlu dipusingkan untuk merasa susah. Tapi sebaliknya, Anda dan saya belajar untuk mencari Tuhan dengan kerendahan hati. Jika kita memahami bahwa dalam segala hal Tuhan turut bekerja di situ, mendatangkan kebaikan, maka kita tidak perlu mengeluh atau protes, apalagi kecewa. Ketika mengalami masalah, percaya semua ini mendatangkan kebaikan kepada kita. Tuhan seringkali menggunakan masalah-masalah itu untuk menegur kita juga. Karena mungkin ada hal-hal yang Tuhan lihat cara hidup kita tidak benar. Ya, dalam kitab Mazmur 119 ayat 67 berkata begini, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tapi sekarang aku berpegang pada janjimu bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Jadi dalam keadaan masalah engkau dihadapi juga, kadang-kadang Tuhan bilang, oh engkau terlalu sombong, harus ditundukkan. Caranya tadi. Ini dia mengajar, saudara. Luar biasa. Tuhan mengajar kita supaya iman kita semakin dewasa, bukan menjadi orang-orang gampangan. Tapi dimanapun engkau pergi, engkau sekuat batu karang itu. Makanya apa? Mazmur berkata, Daud menuliskan itu, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Wow. Berapa banyak dari saudara yang sampai hari ini merasa masalah begitu besar, tetapi yang terjadi dalam hidupmu hanya mengeluh. Come on.
ambil pesan roh ini, belajar menghormati Tuhan, bahwa pengajarmu ini justru ada dengan engkau, dan dia melatih engkau untuk semakin dipercayai dengan hal-hal yang lebih besar. Masalah juga adalah cara Tuhan untuk menjadikan saudara seorang yang punya otot-otot iman yang begitu luar biasa dengan karakter hidup yang baik. Ya, di dalam Ayub 23 ini ayat hafalan kita semua 10, ya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, pastikan Anda dan saya timbul seperti emas. Pengajar kita, ya, seandainya pengajar kita sedang menguji kita, pastikan engkau dan saya akan timbul seperti emas. Tokoh-tokoh besar di Alkitab, ya, semua nggak luput dari ujian-ujian besar untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Di balik itu adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ada Yusuf di sana, ada Abraham di sana, ada Daud di sana, ada Paulus dan semua banyak hamba Tuhan yang luar biasa yang diuji oleh Tuhan. Ya, mereka melewati masa-masa yang sulit, tetapi Tuhan bilang mereka sedang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Seperti pernyataan Ayub di dalam Kejadian 50 ayat 20. Ayub berkata begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap diriku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Wow, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup satu bangsa yang besar. Proses Yusuf luar biasa, sama dengan Ayub. Tapi di balik itu, Tuhan pakai mereka untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bangsa yang menghadapi kelaparan luar biasa, hanya di tempatnya si Yusuf, mereka menikmati berkat Tuhan. Sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel 3 ayat 25-27. Ya, mereka melewati perapian yang menyala-nyala oleh karena imannya. Kalau Tuhan kami izinkan kami menghadapi satu masalah ini, kami percaya Tuhan kami akan menyelamatkan kami. Come on, sampai hari ini, apakah iman ini masih muncul dalam roh saudara? Kalau engkau menghadapi dan ada di depan saudara api yang menyala-nyala, percayalah, Tuhan memberikan engkau kemenangan. Pengajarmu tidak akan meninggalkan engkau. Mari respon dengan baik setiap masalah saudara dan bersyukur di balik semua masalah, karena Tuhan mengajarkan engkau untuk naik level dalam kedewasaan iman dengan karakter-karakter roh yang luar biasa. Haleluya. Dalam firman Tuhan ini meneguhkan kita, menguatkan kita. Mari bangun iman, mari kita ambil pesan roh, dan kita mau melihat kemenangan Tuhan terjadi di dalam diri kita. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama dengan sebuah pujian. Sebelum saya berdoa buat saudara, saudara punya masalah apa, saya yakin Tuhan akan memberikan engkau kemenangan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih kuatan kami. Mari masing-masing respon firman Tuhan di tempat masing-masing. Jika engkau menangkap pesan-pesan Tuhan dalam roh saudara, mari kembali respon dengan baik dan bersyukur. Karena ingat, rencana Tuhan bukan kecelakaan, tapi rencana damai sejahtera. Dia akan membuat hari-harimu bahagia. Tentu engkau tidak akan menangis lagi. Engkau akan memandang Dia, karena pengajarmu selalu ada di setiap sesi hidupmu yang engkau lewati. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa, berikan kekuatan rohmu kepada setiap pribadi yang sedang bergumul dengan masalah-masalah mereka. Berikan kekuatan rohmu untuk setiap pribadi mengangkat wajah dan berkata, Tuhan engkau baik, engkau baik, engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Bersamamu Bapa. Yes, katakan. Ku lewati semua. Yes. Perkenananmu yang teguhkan.
bertindak memberiku kemenangan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Engkau ada, katakan haleluya. Thank you Jesus. Engkau ada bersamaku. Dengan iman katakan di setiap musim, di setiap musim hidupku. Yes, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Pengajar-Mu tidak akan pernah meninggalkan-Mu. Oh, kekuatan di hidupku hanyalah di tangan-Mu, hanyalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan, come on, pegang tangannya bersama-sama ya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua. Mari jemaat-jemaat Tuhan katakan, berkenan-Mu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang mencipta, beri Kau pertolongan, beri pertolongan. Anugerah-Mu
Kami berdoa Roh Kudus, Engkau ambil alih hidup kami. Dan kami ingin bilang terima kasih karena semua baik yang Tuhan buat bagi kami. Terima kasih atas setiap proses yang Tuhan izinkan kami harus lewati, karena itu menguatkan iman kami, memperkaya otot-otot roh kami. Terima kasih. Come on, semua bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gantikan semua keluh kesahmu dengan ucapan syukur. Gantikan semua rasamu yang tidak mengenakan dengan rasa terima kasih, dengan hati yang bersyukur, bersukacita. Karena semua yang Tuhan buat itu baik buat saudara, baik buat saya. Karena rencananya adalah damai sejahtera. Hamba berdoa, teguhkan dan kuatkan iman setiap umat Allah. Dimanapun kami berada, kami percaya hari ini firman ini menguatkan kami. Kami cuma mau bilang terima kasih untuk setiap ujian. Dan kami tahu pengajar kami yang memberikan kami ujian-ujian hidup ini tidak akan pernah meninggalkan kami. Tapi Engkau selalu memegang kami, bersama dengan kami. Kami lewati semua hidup kami. Dan bersama denganmu kami percaya kami keluar dari orang-orang yang menang. Pegang tangan kami dan berkati kami, rumah tangga kami, apapun yang kami kerjakan di bawah Tuhan berhasil. Berkati pelayanan kami, berkati seluruh aspek hidup kami. Semua yang kami kerjakan di muka bumi ini, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau dipermuliakan sekarang di dalam kami sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati katakan haleluya. Amin, amin, amin. God bless you all, saudara. Haleluya.